saat ini berada di rumah Bupati Banyuwangi kelima, Raden Mas Tumenggung Pringgo Kusumo. Halo, jumpa lagi dengan BTD Channel. Saat ini kita eksplor peninggalan sejarah yang ada di Banyuwangi. Salah satunya ini adalah rumah Bupati kelima, Bupati Pringgo Kusumo. Oke, untuk selengkapnya mari kita saksikan bersama-sama. Oh, pendek ya. Oh, itu kan pakai asli kan? Iya. Apa panggungnya itu ya asli, ya kayak ono itu. Jamangnya itu? Enggak. Jamangnya dulu. Tahun dulu. Pun mantun Bu. Ini kok orang lampunya? Ntar ada dicek ndek sini. Mbak, ngerepoti Bu. Ya barangkali direhab. Amin. Lingkungan Sri Tanjung. Oh iya, masih diharapkan. Kami saat ini berada di rumah Bupati Banyuwangi kelima, Raden Mas Tumenggung Pringgo Kusumo, yang ada di Gang Keradenan, Kelurahan Temenggungan, di timurnya Pendopo, Kabupaten Banyuwangi. Nah ini memang aslinya semacam ini ya, sekitar tahun 1800-an ya. Ini Bupati tahun 1867 sampai namanya Raden Mas Tumenggung Pringgo Kusumo. Nah ini ketika masih usia remaja, ini nyantrinya bareng-bareng sama Mbak Mas Sailan sama Mbak Mas Saleh. Nyantrinya itu di Buyut Sargi, ya. Orang nyebutnya Mbak Buyut Sargi atau nama aslinya Mbak Yaijen. Nah ini punya keterkaitan cerita itu dengan sumber umbul, sumber umbul yang ada di belakangnya Bayangkara itu. Ya, ketika Mbak Pringgo Kusumo sama Mbak Mas Saleh itu sama-sama nyenengi adiknya Mbak Mas Sailan, ya, sehingga satru gitu. Pengarane laring satru. Nah, Mbak Yaizen ini ngerti kalau santrinya ini satru gara-gara seneng pada anak perempuan itu ya. Akhirnya sama Mbak Yaizen diajak ke sumber umbul itu. Pokoknya pesennya sebelum saya itu datang kembali ke sini jangan pindah-pindah. Nah, Mbak Yaizen itu nyemplung ke sumber umbul. Padahal tingginya ya dalamnya hanya setinggi lutut ini aja. Lebarnya kurang lebih diameter 80 apa 90 gitu ya. Itu Padas gitu. Sumber itu dari Padas. Sekarang di mana, Pak? Ada di belakangnya Bayangkara. Sudah ketutup sampah-sampah, pernah dibersihkan, masih sekarang ketutup sama urugan itu malah. Tapi aliran airnya ini saluran ya, bukan aliran, saluran air masih ada. Raden Mas Tumenggung Pringgo Kusumo ini bersama tadi siapa? Dengan Mbak Mas Saleh. Mbak Mas Saleh. Nah, ketika Mbak Mas Saleh sama Pringgo Kusumo ini gesa-gesa sudah akur gitu, baru Buyut Sargi ini muncul. Ketika ditanya, muncul dari sumber itu, dan ternyata tidak mengetahui dua orang ini. Tidak mengetahui dua orang ini, Mbak Mas Saleh sudah ada di gubuknya di Kampung Karangtigan sana itu. Sudah dikabari bahwa ayo cepat nang omahe Buyut terus nang omahe kono. Padahal nyemplungi mau ya nang sumber umbul. Ketika ditanya, Buyut kok sana sini dari mana? Saya dari Mekah. Jadi nang Mekah itu lewat sumber umbul itu yang lewat hilang. Dari sumber umbul ke Mekah tadi siapa, Pak? Buyut Sargi atau Mbah Yaizen. Itu guru dari ini Mbah Raden Mas Tumenggung Pringgo Kusumo, ya. Bupati Banyuwangi kelima. Itu cerita ini saya dapatkan dari almarhum Pak Slamet Utomo, Pak Haji Slamet yang dulu sering sama saya tuh keliling kemana-mana untuk mencatat. Dan kalau ini rumahnya Raden Mas Tumenggung Pringgo Ini di sini. pintunya aja tingginya segini, berapa meter? Perhatikan, tinggi saya 169 sampai 170 lah. Nah ini kira-kira ya 2 meter lebih. Nah ini ciri-ciri Rumah-rumah temu dulu. Kalau di dalamnya bisa tahu Pak Ju? udah ngerti saya. Oh Dalamnya iya. diantar sama pemiliknya.
Ini kerisnya. Ini sisa-sisa rumah yang ada di mantan Bupati kelima Pringgokusumo. Menjadi wisata kota masuk bagian dari yang itu. Maka ini harus Makanya ada rezeki dikit. Oh ini anunya ya. Ini seperti tiangnya Bu Pin ya. Bu ini pintunya asli semua nggih Bu nggih? Peninggalan rumahnya dengan pintu yang sangat tinggi, hampir 3 meter. Ini yang kayak di pendopo kan ada. Nggih. Ya. Ini kan kalau dari saya udah ketujuh gitu loh. Habis. iya. Dan ini jendela rumahnya mantan Bupati kelima Pringgokusumo. Waktu makan gitu ya, masih bungkus astagfirullahaladzim. Baru waktu makan gitu ya, masih bungkus astagfirullahaladzim. Oke, untuk eksplor selanjutnya kita ke makam Bupati Banyuwangi yang terletak di utara Masjid Baitur Rahman Banyuwangi. Saya bersama tim ada Mas Kentus. Oke, selamat menyaksikan. Saat ini saya masuk ke pemakaman Bupati Banyuwangi Lur. Letaknya di utara. Letaknya di mana ini, Pak? Ke makam Bupati Banyuwangi. Utara Masjid Baitur Rahman ya. Betul. Wah, di selatan utaranya kita masuk. Wah. Keluarga tunggal, libur. Masih ambil. Hah? Oh, di bawah mereka. Apa gitu ya? Ini pintu masuknya ke makam Bupati Banyuwangi Lur. Assalamualaikum. Ini makam Bupati. Terus ini makam Kanjeng Raden Temenggung Wirogunyo atau Mas Alit itu loh. Banyuwangi itu pendiri Banyuwangi makamnya di kayu Gresik. Iya, ini cuma petilasan loh ini ya. Ini makam siapa ini Bu Pipin? Coba diberi nama Pak Pipin. Sinten niki, Pak? Pak. Niki kuburannya sinten? Oh. Pak Sam. Oh, ini makam Pak Samsul Hadi Lur, Bupati 2000 sampai 2005. Jadi dia memimpin Banyuwangi selama 5 tahun dan ini makamnya Lur. Di belakang Masjid Besar Baitur Rahman Banyuwangi. Monggo pimpin kirim doa ke Bupati kita Pak Samsul Hadi. Dan di belakang makam Bupati cukup banyak makam-makam dari keluarga beliau. Nah ini makam-makam kuno ini tentunya. Oh ini makam Kanjeng Raden Temenggung Pringgokusumo Lur, Bupati Banyuwangi 1867-1881. Dan ini adalah makamnya.
di sebelahnya juga ada makam, tapi masih belum ada keterangannya kayaknya ini. Nggak tahu makam siapa ini lor. Ini juga banyak makam-makam. Ini satunya lagi makam Kanjeng Raden Temenggung Suronegoro, Bupati Banyuwangi ketiga ini lor. Ini mungkin dimakamkan bersama istrinya juga ini. Yang tidak tertulis tentang Pringgokusumo ini. Ketika para pembesar Belanda, VOC Belanda itu ya, melakukan kunjungan ke daerah-daerah penguasaan gitu ya. Salah satunya itu datang di Belambangan dan berhenti di Selat Bali di tengah-tengah. Karena kapal besar, kapal pesiar besar tidak bisa menepi ke pantai Bum Banyuwangi. Akhirnya beberapa prajurit turun dari kapal pesiar itu untuk sowan ke Pringgokusumo, bahwa Pringgokusumo diaturi hadir ke kapal pesiar. Nah, Pringgokusumo merasa tersinggung. Lah, kami ini tuan rumah, kok tamu nyuruh tuan rumah untuk mendatangi di sana di kapal pesiar. Ya namanya tamu turun masuk ke pendopo, baru saya terima. Nah, itu sampai utusan sampai 2-3 kali. Nah, ini yang ketiga sama Pringgokusumo diomongi gini, saya mau datang ke sana, ke kapal pesiar itu. Tapi siapa yang bertanggung jawab kalau nanti kapal pesiar itu jumpling, karam? Kayaknya tulian yang ini utusan ya. Ya sudah, saya yang bertanggung jawab gitu. Cuman itu kan namanya cerita yang belum tertulis, akhirnya tidak tertulis juga nama-namanya kan, yang tahunya pokoknya Pringgokusumo kan gitu. Berangkatlah Pringgokusumo dengan iringan para pengawalnya itu ke Selat Bali, ke Bum Banyuwangi itu, yang dulu kan Segoro Belambangan itu ya. Nah, dari Bum Banyuwangi itu ke kapal pesiar itu dinaikkan kan kapal kecil gitu loh. Ditertawakan sama orang-orang Belanda yang ada di kapal pesiar. Kapal kecil saja kuat kok ngangkut dia. Kok nggak katakan kapal pesiar ini akan tenggelam kalau dia naik ke sini. Hanya ya tenang aja, ya ditertawakan, anteng aja yang Pringgokusumo. Begitu sampai mepet di tangganya kapal, kaki kirinya turun menginjak tangga kapal, yang kanan masih di kapal kecil. Kaki kiri sudah di tangga. Ternyata miring kapal itu. Kapal sebesar itu, kapal pesiar itu miring gitu. Akhirnya teriak-teriak Pringgokusumo, gimana? Dilanjutkan nggak ini? Saya naik. Kan itu kapal terus semakin miring. Akhirnya sepakat itu penggede-penggedenya VOC Belanda itu jaluk minta maaf lah ya wes isun benang teko nang pendopo. Ya gitu, punya unggah-ungguh, tamu ya datang ke rumahnya tuan rumah, bukan tuan rumahnya disuruh datang ke tamu. Salah satu karomah mungkin yang diberikan kepada Pringgokusumo Pak Haji ya. Itu yang tidak tertulis di dalam sejarah gitu. Itu saya dapatkan dari sepuh-sepuh, salah satunya ya dari Pak Hasnan Singodimaya. Itu pernah saya tulis itu di majalah Gema Belambangan. Cuman fotonya foto ini keluarga Mas Halid. Oh, ini keluarga Mas Halid ini mertua sama istrinya gitu. Mas Halid sendiri kan nggak jelas makamnya itu di Sedayu. Ketika kita cari di sana nggak ada bunyi Mas Halid, tapi yang ada Kanjeng Kasepuhan, katanya dari Madura. Mungkin itu iya benar, karena Mas Halid kan lama diadopsi oleh Bupati Bangkalan Madura. Sampai umur 18 tahun. Ya wis. Makam Mbak Masalah. Mobilnya nggak ada mobil ya? Ini Kanjeng Raden Adipati Wiryodanu Adiningrat Bupati Banyuwangi ke-4. Ini ke-7 loh.
Inilah ini Kanjeng Raden Tumenggung Ahmad Noto di Suryo, Bupati ke berapa itu Mas? 11. Area makam terletak di belakang Masjid Baitur Rahman yang ada di Banyuwangi, ini masjidnya. Oke, untuk explore selanjutnya kita menuju ke Gedung Bayangkara Banyuwangi yang terletak di barat Rumah Sakit Umum Daerah Banyuwangi. Tepatnya kita menuju ke Sumber Umbul yang mempunyai kisah cerita. Oke, selamat menyaksikan. Nah, itu kan salurane. Nah, itu saluran. Karena ketutup sama tanah, sampah dan lain-lain. Oh iya betul. Masnya Sumber Umbul bisa jelaskan apa Pak Haji? Nah, sumber umbul itu kan dari padas ya. Kalau misalkan dari tanah apa karuan nyumber gitu kan karuan ada. Ini padas keluar airnya, makanya ngumbul gitu. Ngumbul sumbernya itu ngumbul di situ. Makanya orang nyebut namanya sumber umbul. Dan dalam kaitan sejarah Sumber Umbul dulu digunakan sebagai apa Pak Itu Haji? memang miliknya Mbak Boyo Sarki yang digunakan untuk pergi ke Mekah itu masuk. Oh, ini. di sini ini Pak Haji. Ya. Nah, ini ceritanya. Ya, ketutup. Cuman siapa yang nanti bertanggung jawab membersihkan ini kan gitu. Ya, meskipun air sudah tidak lagi muncul dari sumber itu, dari sumber umbul ini, tapi paling tidak ini kan ada bukti gitu loh. Ya, bukti, tapi ya cerita itu sekarang tidak bisa dibuktikan karena airnya sudah tidak ada kan gitu ya. Tapi lengnya Mas yo. Masih ada lengnya. Leng maning. Kayaknya ini masih Pak, hanya tertutup saja. Mungkin Iya, masih. Ketika ini dibongkar, itu sumbernya masih ada karena tanahnya cenderung basah. Basah. Alirannya ada Mas. Mungkin masih keluar. Karena yang di sana itu masih basah. Serta nyebur mrene melek sikil kula Pak. Soalnya kan nganggo sandal. Ya, saya Pak Kedos ini benar sumber umbul. ya Apa buktinya? kalau untuk bukti mungkin kita terkendala digali. karena tertutup. Tapi ada tanah yang basah tadi. Turut tanah. Di sini tanahnya cenderung basah. Diperkirakan mungkin masih ada begininya. Jadi untuk itu kan Ya sebenarnya awak-awak iki Bang. niku wau kula bongkar ngeten tasik teles. Padahal jauh dari air yang mengalir itu jauh. Mudah-mudahan muncul lagi.